Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Bang Peci. Belajar bareng pemilih Cilacap. Teman pemilih, hari ini ketemu lagi dengan KPU Kabupaten Cilacap melalui program podcast KPU Kabupaten Cilacap. Bang Peci sebagai sarana ngobrol santai namun penuh makna mengenai informasi dan pengetahuan demokrasi, pendidikan pemilih, dan cara menjadi pemilih yang cerdas. Teman pemilih, sesuai dengan data yang kami peroleh dari Kabupaten Cilacap dalam angka tahun 2024, di Kabupaten Cilacap terdapat 147 lembaga pendidikan setingkat SLTA, baik negeri maupun swasta. Tentu ini merupakan jumlah yang banyak yang berada di Kabupaten Cilacap. Sedangkan sesuai dengan data pemilih tetap pada pelaksanaan pemilu tahun 2024, jumlah data pemilih pemula di usia 17 sampai dengan 27 tahun kita ada 20%. Sedangkan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024, jumlah pemilih pemula di usia 17 tahun sampai 27 tahun naik menjadi 21%. Tentu pemilih pemula yang memiliki jumlah banyak ini memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan di Kabupaten Cilacap. Pada episode ini, Bang Peci akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, membangun kesadaran pemilih pemula melalui lingkungan sekolah. Sudah hadir di tengah-tengah kita, beliau seorang tokoh pendidik sekaligus tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Cilacap. Pak Parwoto SPD, Kepala SMK Negeri 2, seorang pendidik yang berkenan hadir membersamai Bang Peci pada kesempatan ini. Apa kabar Pak Kepala? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir untuk membersamai Kabupaten Cilacap melalui podcast di hari ini. Pada kesempatan ini Bang Peci akan ngobrol santai dengan Pak Parwoto selaku Kepala SMK Negeri 2 Kabupaten Cilacap, yang hari ini akan kita ajak ngobrol bareng, ngobrol santai seputar pemilih pemula serta peran-peran pendidikan dalam memberikan semangat pada pemilih pemula di Kabupaten Cilacap. Pak, bagaimana pandangan Pak Kepala tentang pentingnya pendidikan demokrasi atau pendidikan politik, terutama bagi siswa setingkat SLTA di Kabupaten Cilacap, Pak? Terima kasih Bang Peci. Terkait dengan yang panjenengan tanyakan, ini memang sangat penting sekali pada anak-anak didik yang khususnya di sekitar usia 17 tahun. Ini kan adanya di SMA atau di SMK khususnya di Kabupaten Cilacap. Pendidikan demokrasi sangat penting karena sebagai alat agar anak-anak mengerti nanti terkait dengan katakan dengan KPU, setelah memastikan ini pemilih pemula, sehingga demokrasi harus selalu disampaikan kepada anak-anak di sekolah-sekolah. Ya kita sudah melaksanakan, terutama dengan adanya memilih OSIS. Seperti tadi juga kami di SMA 2 Cilacap anak-anak yang mencalonkan menjadi ketua OSIS antara ketua dan wakilnya itu supaya maju ke depan, menyampaikan visi misi dan sebagainya. Itu bentuk demokrasi karena anak mengerti terkait bagaimana pentingnya demokrasi di Indonesia, sehingga nanti pada saat akan menentukan pilihan itu harus tahu persis orang-orang yang mungkin akan dipilih dan sebagainya, dan juga hak pilihnya harus tersalurkan dengan baik. Ya seperti itu. Berarti di sekolah tingkat SMA, khususnya di SMK 2 ya Pak, sudah terbiasa dengan adanya pendidikan demokrasi yang dilakukan melalui kegiatan belajar mengajar, khususnya
prakteknya dalam pemilihan ketua OSIS contohnya ya Pak ya. Contohnya. Sudah biasa berjalan begitu Pak. Oke. Wih, luar biasa. Terus Pak, menurut Bapak ini bagaimana peran sekolah dalam membentuk kesadaran politik bagi anak-anak didik kita khususnya pemilih pemula Pak? Untuk peran kesadaran politik ya, perannya sekolah sangat banyak sebenarnya. Tadi juga selain kita mengadakan dan seleksi dan sebagainya pada anak-anak mungkin yang nanti akan menjadi ketua dan sebagainya, juga di dalam pendidikan di materi pelajaran ya di PPKN juga di sana juga ada materi pembelajaran terkait dengan pendidikan ini. Biasanya pasti politik itu ada ya Pak ya. Ada semua. Dan juga ya sering kita mengadakan sosialisasi dengan anak-anak ya melalui berbagai macam. Contoh mungkin ada guru tamu dan sebagainya. Di sana juga melatih anak-anak agar muncul kesadaran. Maksudnya berpolitik lah kayak gitu. Itu kan harus dimasukkan dulu karena anak-anak kan belum pengalaman. Setelah berapa pengalaman sehingga nanti kesadarannya akan tumbuh dengan sendirinya anak-anak. Ya karena tumbuh secara otomatis nanti akan menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Kebiasaan itu nanti akan bisa diimplementasikan untuk pendidikan politik. Ya seperti itu. Berarti kebiasaan dan pembiasaan yang dilakukan di sekolah sudah menjadi bagian yang terintegrasi dari kegiatan belajar mengajar. Praktek langsung itu Pak istilahnya ya. Bentuknya praktek langsung. Pak, di SMK Negeri 2 Cilacap yang Bapak pimpin nih, sudah ada kegiatan apa saja selain tadi misalnya ada pemilihan ketua OSIS. Ini bentuk kegiatan lain yang secara tidak langsung menjadi pendidikan demokrasi atau pendidikan politik bagi anak-anak didik kita Pak. Ya selain itu kita tadi kan ada dari mendatangkan guru tamu, mungkin nanti dengan adanya sosialisasi pada anak-anak secara tidak langsung kan sering itu terjadi. Walaupun bukan hanya sekedar pemilihan ketua OSIS dan sebagainya. Sering juga terkait dengan anak-anak kita memilih anak-anak agar berinteraksi pada saat di kelas, berdemokrasi dilaksanakan. Contoh seperti kayak kita ngasih tugas kepada anak-anak, kerja kelompok dan gitu sebagainya ya, Pak, pasti. Karena kita kan ada pelajaran praktek, ada teori kan. Kalau teori nanti pada kelompok, setelah itu nanti baru dipraktekkan. Nah, kali ini juga memberikan ngajak kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa menghargai diri sendiri. Kalau menghargai, soal nanti informasinya bisa untuk melaksanakan tugas sebagai demokrasinya bisa jalan dengan lancar. Sehingga seperti itu, Pak. Pengalaman Bapak ini menjadi orang terpenting, pimpinan tertinggi di SMK Negeri 2, tentu menjadi bagian yang tidak bisa dikesampingkan sebagai pimpinan, tanggung jawab. Salah satunya kita punya harapan bahwa generasi muda kita menjadi generasi-generasi yang bisa meneruskan estafet para pemimpin yang ada di negara kita. Pak, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pak Kepala untuk meyakinkan generasi muda kita khususnya di SMK Negeri 2 ini bahwa peran mereka itu penting, mulai dari proses pendidikan di sekolah, kerja kelompok, kemudian menjadi peserta pada kegiatan guru tamu, ikut terlibat aktif dalam pemilihan pengurus OSIS, ketua OSIS dan seterusnya. Apa pesan Bapak untuk para siswa kita, anak-anak kita supaya memiliki percaya diri dan semangat dalam berpartisipasi khususnya besok ketika terlibat dalam pelaksanaan pemilu? Siap. Yang kami lakukan sebagai seorang pemimpin khususnya di sekolah di SMK 2 Cilacap, kita kan sering mengadakan rapat-rapat dengan para dewan guru, juga kita mengadakan upacara dengan anak setiap hari Senin. Itu kan pembelajaran anak-anak agar anak punya tanggung jawab kayak apapun. Terus kita setiap jam 10 menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sebagainya. Itu kan bentuk implementasi kita agar anak-anak bisa sekolah itu punya pemikiran, bukan hanya sekedar mencantut ilmu. Karena jalan juga ada dipelajari dengan adanya attitude,
terus perilaku dan baik. Makanya sebelum masuk ke SMK 2 Cilacap itu udah ada background ke anak-anak. Setelah itu kita masuk di kelas 1 kita adakan yang namanya LDDK, latihan dasar disiplin korp. Latihan dasar disiplin korp. Disiplin korp. Iya. Wah, ini juga pembentukan karakter. Betul, ya, Pak, karakter ya? itu yang dilatih langsung oleh Angkatan Laut. Lanal dan rekan-rekannya selama 40 hari dididik. Ya, ya. Sehingga nanti ini akan terbentuk karakter anak untuk membentuk bagaimana agar anak-anak benar-benar tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini secara otomatis kan dengan demokrasi nanti. Iya. Sehingga dia harus benar-benar memiliki pemikiran agar ke depan ini tahu persis seperti apa. Setelah itu nanti disisipi dengan demokrasi yang di sekolah dengan pertama pemilihan ketua kelas, tadi OSIS, terus yang lain-lain, ada pendidikan pramuka, ada setiap hari Sabtu kita adakan pelatihan BKC, Bandung Karate Club, kita kewajiban. Anak-anak itu akan tumbuh pribadi. Setelah tumbuh nanti baru efeknya pada saat 17 nanti bisa saya terangkan masing-masing ke anak-anak, karena ini apapun akan menjadi menjadi modal anak-anak agar nanti menggantikan generasi penerus. Yang tua itu kan otomatis nanti akan aspirasi. Saya aspirasi. Sebenarnya kalau menggantikan bukan anak didik kita. Ya, alhamdulillah dengan ada seperti ini, mungkin dilatih juga di luar, ada PKL, ya kan, ada kunjungan industri. Itu juga bagaimana menanamkan keberadaan agar anak-anak mengetahui dunia luar seperti apa. Sehingga nanti pendidikan demokrasinya disisipkan ke situ, secara otomatis nanti anak bisa menerima, kan udah paham. Ini seperti itu. Wah, ini luar biasa nih Pak, kelihatannya skema bagaimana pembentukan karakter anak-anak didik kita. Tingkat SMA menjadi calon generasi ya, karena generasi penerus ini harus memiliki karakter. Kalau tadi yang kegiatan disiapkan di SMK 2 itu secara personal harapannya para generasi muda kita memiliki sikap dan sifat yang disiplin. Betul ya Pak? Disiplin minimal, disiplin kepada diri sendiri, tanggung jawab pada diri sendiri, tanggung jawab selaku siswa, tanggung jawab selaku misalnya anggota kelas, sampai dengan korp tadi ya Pak ya. Tentu korp ini kan setidaknya miniatur miniatur sebuah sekolah yang jumlah muridnya banyak, teman-temannya banyak, urusannya juga banyak, menjadi miniatur gambaran bagaimana peran anak didik kita itu sangat signifikan, punya pengaruh nih Pak. Pengaruh bagaimana kemajuan sebuah lembaga pendidikan yang dipimpin. Misalnya bagaimana SMK 2 punya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang begitu banyak, tentu akan bisa terwujud secara baik ketika para siswanya juga memiliki tanggung jawab, terlibat dan mengikuti secara disiplin. Begitu kira-kira ya Pak ya. Ini tentu menjadi nilai penting, gambarannya sama ketika anak-anak kita, generasi muda kita terlibat secara baik, secara aktif pada pelaksanaan penyelenggaraan negara secara ukuran besar atau tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Cilacap. Kira-kira begitu ya Pak. Ini nilai-nilai yang sudah mulai diterapkan oleh sekolah. Tentu harapannya ini juga dilaksanakan di sekolah-sekolah lain. Kan kira-kira begitu ya Pak. Pernah ada nggak Pak ini kegiatan yang dilakukan antar sekolah tingkat SLTA ini, khususnya baik di tingkat kabupaten maupun sampai dengan tingkat provinsi. Ini tentu punya nilai dan punya makna tersendiri, pembentukan karakter, kemudian prestasi barangkali yang nanti juga tidak kalah penting menjadi bekal atau modalnya anak-anak kita. Ada nggak Pak yang begitu-begitu? Banyak Pak, terkait dengan kegiatan yang kolaborasi istilahnya ya, sekolah. Ya baik di pramuka, di OSIS, itu namanya latihan gabungan. Latihan gabungan masing-masing sekolah. Antar sekolah. Ya, gabungan dan sebagainya. Juga khusus di SMA, di SMK ya, yang di Provinsi Jawa Tengah itu diadakan namanya LKS. Lomba keterampilan sekolah. Lomba keterampilan. Iya, keterampilan atau lomba ya selain keterampilan
Ya kompetensi sekolah kayak kemampuan anak-anak. Itu dilakukan setiap tahun sekali. Itu yang pertama kita adakan LKS tingkat kabupaten. Kita kalau kabupaten menang langsung ditangkap tingkat LKS provinsi. Provinsi nanti baru tingkat nasional berjenjang. Nasional menang nanti tingkat dunia. Kebetulan SMA 2 Cilacap itu 2 kali ikut lomba tingkat dunia. Wah, kita juga nasional 2 kali dulu kita. Ini luar biasa sekali. SMK 2 Cilacap ya. Pernah ikut di event tingkat dunia pernah di Qatar dulu pernah. Di Qatar luar biasa. Karena itu juara yang teknik mesin CADD. CADD ya komputer lah anak-anak untuk mendesain terkait dengan membuat desain nanti baru membuat apanya dan sebagainya. Alhamdulillah kita juara pernah menjadi mewakili nasional. Membanggakan sekali nih Pak tentu ya. Ini terkait dengan kegiatan anak-anak untuk ya membelajarkan anak-anak biar punya tanggung jawab. Dan alhamdulillah ya ini bisa terselesaikan dengan baik. Nah ini tentu kegiatan-kegiatan yang dilakukan antar sekolah tingkat SLTA yang ada di Kabupaten Cilacap kemudian berjenjang sampai dengan tingkat provinsi. Ini kan tentu sudah menggambarkan Pak bagaimana kesiapan anak-anak didik kita, generasi kita, setidaknya kesiapan untuk terlibat aktif sebagai utusan sekolah kan berarti kan utusan sekolah, mewakili sekolah untuk berkompetisi di tingkat provinsi sampai dengan tingkat nasional. Ini tentu tidak lepas dari proses pembelajaran bekal-bekal yang diberikan oleh sekolah pada anak-anak di sekolah kita sehingga prestasi-prestasi baik. Nah harapannya ini akan ada nilai yang bisa terimplementasi secara positif baik langsung maupun tidak langsung dengan keterlibatan anak-anak nanti pada saat memiliki hak terlibat sebagai pemilih di event demokrasi atau politik Pak. Nah anak-anak kita kalau Pak di SMK Negeri 2 jumlah siswa kelas 3-nya berapa Pak sekarang? Jumlah kelas 3 semuanya ada 570-an. Ada 570. Ini tentu satu sekolah saja sudah ada 500 lebih lah. 500-an lebih ya. Nanti kalau di Cilacap sesuai dengan data yang kita peroleh ada 140-an sekolah tingkat SMA. Tentu ini kan kumulasi jumlahnya sangat banyak. Nah ini perlu dititipkan pesan kepada anak-anak didik kita khususnya tingkat SMA untuk memiliki sikap perilaku yang disiplin, tanggung jawab, termasuk bagaimana tanggung jawab sebagai generasi muda yang memiliki peran pada pelaksanaan event demokrasi dan pemilu. Karena keberlangsungan sekolah sama juga akan keberlangsungan sebuah negara atau keberlangsungan negara juga ada hubungannya dengan keberlangsungan proses pendidikan. Kira-kira begitu ya Pak ya. Pak Kepala sebagai tokoh yang memiliki latar belakang pendidik juga memiliki status tokoh di Kabupaten Cilacap. Apa harapannya Pak Kepala kepada generasi muda di Cilacap khususnya anak-anak didik di tingkat SLTA Pak supaya menjadi bagian yang aktif dalam rangka persiapan menghadapi pemilu yang akan datang. Karena anak-anak didik kita yang hari ini di tingkat SMA khususnya kelas 3, kelas 2 di event pemilu yang akan datang besok teman-teman adik-adik kita sudah jadi pemilih pemula Pak. Betul. Kira-kira pesan Pak Kepala hari ini yang bisa disampaikan pada anak-anak kita seperti apa Pak? Harapannya kepada anak-anak kita semua, khususnya ya anak-anak yang nanti akan menjelang usia 17 ya untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Karena secara konstitusi itu dibolehkan, dibenarkan ya. Apapun ya anak-anak yang tentunya ya nanti akan menggunakan hak pilih ini itu bisa menyalurkan aspirasinya dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai anak-anak itu terpengaruh mungkin dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mungkin disuruh golput dan sebagainya, ya hilangkan golput. Salurkan aspirasi, apapun itu akan menentukan masa depan bangsa.
Karena generasi kita akan terus juga sebagai generasi yang akan melanjutkan generasi berikutnya. Kalau hak konstitusi nanti akan dihilangkan, juga akan hilang semua nanti masa depan kita semua. Sehingga ya apapun bentuknya, ya kita tetap menjaga solidaritas, soliditas, apapun demokrasi harus dilaksanakan. Karena apapun tanggung jawab kita untuk bisa membawa negara kita akan maju ke depan. Itu seperti itu. Nah, siapa tahu Pak, anak didik kita, alumni khususnya SMK Negeri 2 ke depan menjadi bagian tokoh penting. Betul. Tidak tahu kan Pak, siapa tahu memang anak-anak kita dari SMK Negeri 2 khususnya masa depannya menjadi tokoh yang akan terlibat langsung pada penyelenggaraan pemerintah baik tingkat kabupaten maupun tingkat nasional. Ini tentu menjadi harapan yang membanggakan semua orang, khususnya bisa menjaga nama baik sekolah, kemudian bisa menjaga nama baik alumni, orang tua, para guru yang sudah mendidik kita semua. Pak, sebagai kepala sekolah yang ada di wilayah kota ini Pak, khususnya di Kabupaten Cilacap di SMK Negeri 2 ini kan lokasinya di kota, kemudian memiliki status yang cukup setidaknya SMK Negeri 2 ini salah satu sekolah yang dijadikan referensi dari beberapa sekolah yang ada di sekitarnya. Pak, ada pesan yang bisa disampaikan atau ajakan buat sekolah-sekolah yang lain setingkat SLTA yang ada di Kabupaten Cilacap, khususnya anak-anak didiknya, supaya bisa menjadi bagian generasi muda yang memiliki semangat atau memiliki harapannya menjadi pemilih yang berperan aktif. Silakan Pak. Kepada sekolah-sekolah yang khususnya di lingkungan Cilacap ya, karena Cilacap itu kan yang sudah SMK sekitar ada 67. Ada 67 sekolah Pak ya? Sekolah negeri swasta, kalau negerinya ada 7. Yang nomor pertama waktu itu SMK 1 paling tertua, yang nomor 2 SMK 2 gitu kan. Tapi ada kabar yang penting bahwa SMK 2 Cilacap memang sudah booming lah intinya kayak gitu, yang intinya sudah menjadi rujukan di SMK yang lain. Nah, harapan saya pada SMK yang lain yang minimal bisa menyontoh di SMK 2 Cilacap. Dengan pendidikannya, mendidik karakter anak dan sebagainya. Karena apapun karakter ini akan menjadi tolak ukur. Mungkin pada saat penerimaan kepegawaian, mungkin di PKK bisa kerja khusus, itu memang kalau kepintaran itu bisa dipoles. Kalau pintar kan bisa dipoles. Kalau karakter nggak bisa. Kalau karakter memang itu harus dididik mungkin. Dibentuk betul. Betul lah. Karakter ini nantinya akan bisa membawa manfaat semuanya. Tadi ada pendidikan politik demokrasi. Nanti anak-anak ya kan mendidik dari awal dari kelas 1, kelas 2, contoh dengan LDDK, latihan dasar Singkorep itu kan dari kelas 1 nanti direview lagi. Setelah kelas 2 ada lagi selama 1 minggu, kelas 3 nanti ada lagi, sehingga anak ini di memorinya itu kan selalu teringat. Kalau teringat sehingga ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini nanti akan bisa membuat tadi yang klimaksnya kepada demokrasi ya kan, untuk menunjukkan aspirasinya pada saat nanti tiba anak-anak sudah mungkin usia 17 tahun sekarang menggunakan hak pilihnya. Nah, hak pilih ini betul-betul akan menjadi standarnya untuk ya kehidupan berikutnya, masa depan bangsa dan sebagainya. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak Kepala ini. Selanjutnya Pak, bagaimana tanggapan Bapak ketika hari ini bisa rawuh di KPU Kabupaten Cilacap untuk terlibat dalam kegiatan pendidikan pemilih bagi anak-anak kita? Tanggapannya Pak Kepala? Tanggapan saya positif. Ya, apapun namanya KPU ya, sebagai lembaga negara yang di sana memang ya apapun harus bisa selalu mensosialisasikan kepada anak-anak didik. Dan alhamdulillah KPU sudah luar biasa. Sering kami juga mengikuti, ada beberapa kali ya. Dulu di SMK Karangpujung dengan Panjenengan, dengan Pak Ketua Dewan, ya kan, sosialisasi kepada anak-anak siswa-siswa yang nanti akan memilih. Dan juga di SMK 2 juga ada pernah. Seperti juga dulu ada Pak Taufik dengan Bu Ninit
juga udah pernah dulu ini yang menjadi PJ Bupati juga udah pernah selesai di SMK 2 Cilacap. Nah ini juga bergulir terus KPU kepada sekolah-sekolah yang lain. Ya, tanggapan kami sangat positif, matur nuwun semuanya. Mudah-mudahan selalu diedukasi lah kita KPU sehingga pemahaman pendidikan politik kepada anak ini memang harus selalu digulirkan. Kalau nggak digulirkan, nanti pemahamannya akan berbeda. Karena perbedaan ini justru nanti akan membawa kekurangabaikan ke masa ke depan. Sehingga saya ulang lagi, yang terakhir pada KPU sangat luar biasa menjaga selalu menjadi edukasi, menjadi percontohan agar KPU di Cilacap akan selalu luar biasa. Terima kasih. Itu, ini tentu menjadi harapan kita semua, Pak. Dan KPU tidak bisa akan melaksanakan tugas tanpa didukung oleh teman-teman yang lain, termasuk dalam hal ini adalah lembaga pendidikan di tingkat SMA, SLTA yang ada di Kabupaten Cilacap. Nah, karena di Cilacap ini wilayahnya luas, kita butuh support dari banyak pihak, sekolah kita juga banyak. Ini tentu menjadi bagian yang ingin kami titipkan, Pak, kepada Bapak hari ini untuk bisa diteruskan barangkali melalui event-event kegiatan rutin di kegiatan belajar mengajar di lembaga Bapak, sekaligus ketika bertemu di forum-forum besar pada tingkat tertentu ketemu dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain untuk bisa disampaikan pendidikan atau harapan dari KPU supaya menitipkan atau memasukkan poin-poin pemahaman pentingnya pendidikan demokrasi di tingkat SLTA. Karena kami juga bisa bekerja sama dalam hal ini kepada lembaga pendidikan yang ada, Pak. Misalnya lembaga pendidikan Bapak ini butuh informasi atau butuh kegiatan yang menghadirkan lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, kami juga membuka ruang, Pak, terbuka untuk bisa hadir di tengah-tengah kegiatan bersama dengan anak didik kita. Juga kami informasikan, Pak Kepala, bahwa KPU Kabupaten Cilacap telah memiliki salah satu sarana sumber informasi tentang penyelenggaraan pemilu. Salah satunya kegiatan yang bisa kita dokumentasikan dari perjalanan pemilu pertama yang ada di Cilacap khususnya, dan hasil-hasilnya bila mana anak-anak didik kita membutuhkan sumber-sumber informasi, sumber-sumber data tentang penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, kita punya sumbernya. Kami siap untuk memfasilitasi kebutuhan informasi maupun data yang dibutuhkan bagi anak didik kita. Pak, sebelum kita tutup ini obrolan pada saat ini, apa saran Bapak untuk KPU Kabupaten Cilacap agar kegiatan pendidikan politik bagi generasi muda khususnya melalui lembaga pendidikan di tingkat SMA ini bisa terus berlanjut, Pak? Silakan. Untuk saran dari kami lah dunia pendidik ya, di SMK 2 Cilacap. Kebetulan kami juga pengurus MKKS ya, Musyawarah Koordinasi Kepala Sekolah yang sudah terbentuk dan berjalan dengan baik. Nah, sehingga harapan kami nanti ini itu nanti antara KPU dengan pendidikan ada MOU mungkin ya, MOU atau mungkin ada surat yang disampaikan kepada sekolah-sekolah, sehingga sekolah-sekolah nanti akan bisa mengimplementasikan kepada anak-anak. Nah, untuk saran kami ya selalu edukasi, karena apapun yang namanya pendidikan politik itu harus selalu disampaikan kepada anak-anak, jadi melalui sekolah. Nanti KPU bersama dengan dunia pendidikan, nanti mungkin sekolah yang akan mengundang atau mungkin nanti KPU yang akan memberikan surat, nanti akan berkunjung ke sekolah. Kami siap sekolah-sekolah yang ada di Cilacap untuk bisa namanya kerjasama dengan KPU untuk bisa memberikan pendidikan politik kepada anak-anak. Ini seperti itu, Pak. Pak, terakhir pesan bagi anak-anak kita melalui forum ini bisa disampaikan kepada seluruh siswa-siswi yang ada di Kabupaten Cilacap, siswa tingkat SLTA yang ada di Kabupaten Cilacap, untuk bisa mendengarkan pesan langsung nih dari Pak Kepala selaku tokoh yang sangat berperan penting sekali di pendidikan Kabupaten Cilacap. Monggo, Pak. Untuk
anak-anak didik kita ya, khususnya di Kabupaten Cilacap yang usia mau 17 tahun, baik kelas 2 maupun kelas 3 yang nantinya akan menjadi orang-orang sebagai generasi penerus, orang-orang yang tua-tua kita seperti kita yang mungkin notabene-nya expired ya, yang udah tua, sehingga kan generasi akan menentukan masa depan bangsa. Yang di sana akan dicetak untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu kan macam-macam, yang memimpin dirinya, memimpin orang lain dan sebagainya. Nah, bentuk kepemimpinan ini nantinya harus diperoleh atau diharapkan pada anak-anak, sehingga anak-anak nanti di saat pembelajaran tolong ya gunakan dan ekspresikan dengan baik, karena kepanjangan semua atau anak semua lagi dididik oleh Bapak Ibu guru di sekolahan, ya gunakan waktu belajar dengan baik, sehingga nanti ini pada saatnya tiba sesuai dengan yang di KPU ini, harapannya kan anak-anak bisa menyalurkan aspirasinya, jangan sampai golput. Saya berharap apapun ini pendidikan politik, jadi ya anak-anak saya ulangi lagi, jangan sampai golput, gunakan hak pilih sebaik mungkin, karena panjenengan semua akan menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih, luar biasa sekali pesan-pesannya disampaikan pada anak-anak kita, siswa-siswi kita di kesempatan hari ini. Generasi muda merupakan pilar penting dalam keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Di tangan para generasi muda inilah masa depan bangsa akan ditentukan. Peran aktif dan peran positif para generasi muda dalam pelaksanaan pemilu tidak hanya menjadi bentuk nyata dari tanggung jawab sebagai warga negara, melainkan tanggung jawab sebagai generasi dan cinta tanah air. Terima kasih banyak Pak Parwoto, SPD MPD yang sudah membersamai KPU Kabupaten Cilacap pada kesempatan hari ini. Semoga obrolan kita hari ini membuka wawasan dan wacana, menumbuhkan semangat baru bagi para pelajar di Kabupaten Cilacap. Sampai jumpa di episode berikutnya podcast KPU Kabupaten Cilacap, dari Cilacap untuk demokrasi yang berintegritas. Salam Bang Peci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun. Pak. Sama-sama.